السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Amma ba'd, hadirin sidang salat Jumat Jamaah Masjid Al-Ikhlas Bambu Wulung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bergulirnya waktu tak terasa, baru kemarin Ramadan, sekarang sudah penghujung Dzulqa'dah dan akan dihadapkan bulan mulia yaitu Dzulhijjah. Sejatinya ketika kita sebagai orang yang beriman dan kita sebagai seorang muslim dengan anugerah waktu itu akan terikat dan terkait tentang ibadah kita, maka sungguh sangat naif dan ironis kalau di rumah-rumah kita nggak punya kalender hijriah. Dari Januari sampai Desember itu tidak ada hubungan kita secara ibadah, secara mahdoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Bapak-bapak perhatikan, sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya iddah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Makanya ini harus hafal anak-anak kita, termasuk kita. Karena biasa ngafalin Januari, kemudian menjadi habits kalendernya, kalender miladiah. Tapi kita sangat ironis, nggak hafal itu. Coba dihafal secara cepat tuh, disingkat: Musa, Muharram, Safar, Rara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rosha, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, dan di close Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan ini kalau dipetakan anugerah waktu, perhatikan di 6 bulan pertama. Makanya para ulama, termasuk salah satu punya hadis, di 6 bulan pertama itu tidak ada amalan-amalan mulia. Baru masuk di bulan ke-7, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan ini menjadi klimaks, yaitu Dzulhijjah. Apa yang membedakan miladiah dengan hijriah? Kalau miladiah akhir tahun apa? Desember. Sudah pengikisan ruh, pengikisan dompet, healing-healing ke Bali, ke Lombok, semuanya sibuk akhir tahun. Bahkan beli petasan, trompet, segala macam tetek bengeknya. Tapi lihat hari-hari ini, ruh kita, aura kita di media sosial, sekarang apa yang terjadi? Jamaah kita, masyarakat kita saat ini lagi berbondong-bondong preparing untuk menguatkan amalan mulia, yaitu perjalanan haji. Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu tidak ada amalan mulia kecuali Muharram.
Dan ini menjadi bagian salah satu mutataliyat, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tadi itu adalah ada 4 bulan, salah satu mutataliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, sedangkan yang satunya ini adalah Mudar, bukan Modar. Mudar ma baina Jumadil akhir dengan Sya'ban, yaitu Rajab. Makanya lihat, baru naik di bulan ke-7, Rajabun, Sya'banun, Ramadhanun, Syawal. Rajab dikencengin tuh amal-amal salehnya, puasanya. Sya'ban yang meyakini atau tidak meyakini, tapi ini menjadi zikrayat, remember, nih sebentar lagi mau Ramadan. Dan ternyata Ramadan dengan Dzulhijjah punya tarikan yang sama, punya clue yang sama. Ramadan mengajarkan secara ruh, Dzulhijjah pun sama. Ada haji, ada kurban, ada al-wuqufu bi Arafah, ada jamarat, ada tawaf, dan itu koyakan ruhnya dahsyat. Yang kedua, dari sisi mal, haji pakai duit, baik furoda atau tidak, baik pemerintah atau tidak. Kurban pakai duit. Ramadan zakat fitrah, zakat mal, tarikan hartanya itu sama. Fisik pun sama, secara jasmanianya ada sebuah proses autofagi, kelaparan sementara, dan itu menyehatkan. Dan di haji jelas, secara ruh, secara mal, harta, dan secara fisik benar-benar dikoyak. Itulah kenapa, Bapak-bapak, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi kata-kata layal. Di sana ada kata layal, jamak dari kata laylah, itu artinya malam-malam. Ada kata asyr, ini adalah malam-malam 10 di akhir Ramadan. Ada kata asyr, ini adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ini kalau Bapak-bapak sudah ngelihat kalender, kalau saya tanya tanggal berapa Dzulhijjah satunya, tanggal satunya, kemungkinan besar itu adalah tanggal 8 atau tanggal 9 Juni. Kalau Muhammadiyah sudah memutuskan dengan metode hisabnya, itu di tanggal 17 Juni sebagai tanggal 10 Dzulhijjahnya, dan pemerintah tinggal menunggu, dan Saudi pun tinggal menunggu, dan ini sih tinggal preparing waktu lagi. Dan itu dahsyat. Kalau benar-benar kita pahami kenapa Syawal ada saum Ramadan, kemudian Syawal diikat dengan kesempurnanya man shama Ramadhana summa atbashita min Syawal kana kasaumid dahr, itu benar-benar menjadi sebuah penyempurna, dan ternyata pahalanya itu setahun penuh. Kalau satu harinya dilipat gandakan 10, 30 kali 10 300, 6 hari di bulan Syawal itu 6 kali 10 adalah 60, berarti 300 plus 60 adalah total hari sehari. Total hari dalam setahun itu adalah 360, dan klop. Dzulqa'dah itu menjadi bulan-bulan yang Allah sucikan, dan ini menjadi preparingnya. Dan besok 3 kekuatan, sehingga ini menjadi kata sumpah Allah betapa dahsyatnya awal-awal di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Fajr tadi, walayalin 'ashr, demi 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ma min ayyam al-amal salih fiha ila Allah wa rasulih, qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, qalu walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika bi syai'. Dan itu kategorinya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara kita yang hari ini akan berangkat atau yang sudah berangkat, bahwa haji dan kurban itu kalau ditarik filosofinya adalah rihlah menuju Allah. Ramadan pun sama, as-saumuli wa ana ajzi'u bihi. Dan semua rangkaian-rangkaian ibadah haji, kalau ini dipahami betul, itu adalah sebuah oase, edu, rihlah secara iman kepada Allah, secara fisik, secara harta, hanya untuk Allah. Coba perhatikan ayat-ayat haji. Di dalam Quran surat Al-Baqarah, di dalam Quran surat Al-Imran, Allah katakan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan haji kita dan sempurnakan umrah kita hanya untuk Allah. Ayat yang lain Allah katakan, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila.
menjadi kata awalannya adalah diperuntukkan untuk Allah. Makanya haji ini adalah rihlah menuju Allah. Dan kalau benar-benar dipahami, saya kalau setiap manasik menyampaikan tentang filosofinya dan hikmahnya, dan agar jamaah itu bukan hanya pada formalitas, ritualitas yang dilakukan, tapi bagaimana oase haji ini benar-benar diimplementasikan dalam manasik kehidupannya. Coba lihat dari kata-kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Paham? Kalau ini benar-benar dipahami, nangis. Aku sigap, aku siap ya Allah. Aku siap memenuhi panggilan Engkau. Karena sejatinya panggilan ada 3 panggilan yang bisa kita penuhi. Yang itu bisa kita penuhi di masjid-masjid Allah. Ada panggilan yang itu bisa penuhi, adalah panggilan ke tanah suci. Yang ini adalah panggilan di mana kita tidak bisa mengelak, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, segala pujian, wan ni'mata, segala kenikmatan, laka milik Engkau, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata, ketundukan, kepasrahan, talbiyah, ketundukan di hadapan kemahabesaran Allah, itu benar-benar harus dirasakan oleh jamaah haji kita, dan kita yang melakukan umrah pun sama. Belum lagi dengan kain ihram. Kain ihram, al-ihram at-tajarrud. Berihram itu edu untuk ikhlas melepas semua pakaian-pakaian kita. Pakaian ASN, pakaian pejabat, pakaian tokoh, yang kelak akan, baju-baju kita akan dilepas oleh orang-orang yang kita cintai. Makanya Dhu Al-Hijjah dan Ramadan punya clue yang sama, yaitu berimsak, bertahan, berkomitmen untuk selalu taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, ketika kita saum, kita berihram. Ketika kita saum, kita berimsak. Pada larangan-larangan Allah, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan hubungan di siang hari. Ketika berihram itu pun sama. Berimsak, berkomitmen atas semua kekuatan-kekuatan dan ketaatan di hadapan Allah, padahal itu halal. Tapi ntar dulu, stop, tahan dulu. Anda kuat nggak? Anda sabar nggak? Anda fighting nggak? Anda daya juang nggak? Padahal itu semuanya halal. Makanya kalau benar-benar dipahami setiap dulangan-dulangan rukun hajinya, wajib hajinya, itu pantas. Al-hajj al-mabrur itu adalah laisal jaza ilal jannah. Pahalanya adalah surga Allah dengan segala kenikmatannya. Maka ketika berihram, ya, kita benar-benar berkomitmen nggak boleh pakai wangi-wangian, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nggak boleh ngomong-ngomong kata fasik, berdebat nggak boleh, ngomong-ngomong yang jorok nggak boleh, berdebat kusir nggak boleh, wangi-wangian nggak boleh, potong rambut nggak boleh, pakai topi nggak boleh, semuanya nggak boleh. Semuanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Klimaksnya ada al-wuqufu bi Arafah, al-waqaf, berhenti sejenak, tunduk di hadapan Allah, dan ini menjadi oase di yaumil mahsyar kelak nanti. Makanya ini doa kita, ruh kita, ruang-ruang kita di siang hari, ya, ruang-ruang kita bagi jamaah haji, dan itu menjadi klimaksnya adalah al-wuqufu, berhenti sejenak untuk connecting dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bermunajat, bermuhasabah. Dan setiap tawafnya, kenapa mengelilingi Ka'bah? Agar kita selalu fokus terhadap fokus kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari rukun yamani membacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, agar kehidupan kita benar-benar sa'id,
kebahagiaan untuk di dunia kita, kebahagiaan di akhirat kita. Ada kehidupan yang paling kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Ini menjadi landingan akhir dan ini menjadi paradigma kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari-hari ini dan bulan-bulan ini menjadikan bulan-bulan yang Allah sucikan, bulan-bulan yang Allah muliakan. Kata para ulama, barang siapa yang kita melakukan ketaatan maka Allah akan lipat gandakan, dan barang siapa yang melakukan dosa dan maksiat maka ini akan menjadi lipat ganda pula. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini 'ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua setelah kita mengedukasi diri kita tentang waktu, tentang mapping yang Allah berikan, ada kaitannya, ikatannya kita tentang ibadah kita di hadapan Allah, ruang-ruang malamnya, ruang-ruang waktunya untuk Allah. Bulan haji dan kemarin Ramadan sudah benar-benar digembleng secara ruh, secara fisik, secara harta, dan hari ini yang enggak haji adalah kurban. Punya clue yang sama. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Sarah menanti-nanti pengen punya anak, dan ini menjadi edu imannya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Sudah diuji penantian yang begitu panjang, ternyata diuji kembali. Di dalam Quran surat As-Saffat di ayat yang ke-92 sampai 103, inni ara fil manami wa qala inni dahibun ila rabbi. Nabi Ibrahim galau di saat enggak hadir buah hati penantian anak yang menjadi pelipur lara penentram jiwa, kemudian memohon petunjuknya di hadapan Allah. Dahib. Nabi Ibrahim pergi menuju Allah dan yakin sayahdin. Apa yang diminta? Rabbi habli minas salihin. Kemudian ketika beranjak sudah gede, dipanggillah Nabi Ismail. Ismail, inni ara fil manami anni adbahuk. Semalam saya mimpi Anda nyembelih. Saya menyembelih kamu. Fandur mada tara. Kira-kira menurut Anda bagaimana? Kalau Ismail hasil dialog ini dan visinya dan dua-duanya adalah pragmatis dan materialistik, mungkin saja jawabannya, ayah, apa? Mau disembelih? Tar dulu lah ya. Kita denangkan dulu lagu-lagu kebahagiaan sebagai pelipur lara penentram jiwa. Penantian kita sudah lama, ayah, antar dulu. Tapi lihat jawabannya. If'al ma tu'mar. If'al ma tu'mar. Eksekusi aja, ayah. Kalau itu menjadi perintah Tuhan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail dihadiahkan, disedekahkan dan dikurbankan. Apa yang terjadi? Ini jarang dibahas. Termuat di dalam Quran surat Hud, surat An-Nahl dan surat Az-Zariyat. Kalau surat Az-Zariyat itu di ayat yang ke-24 sampai ayat 30 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dayfi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun faawjasa minhum khifa qalu la takhaf wa basyaruhu bigulamin halim. Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Rumahnya Nabi Ibrahim diketok oleh 3 tamu misterius, kaum mungkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kata Ibrahim. Faja'a bi ijrin samin, dihadirkan anak daging sapi. Faqala ala ta'kulun, silakan Anda makan.
Tapi ternyata tamu-tamu ini nggak mau makan. Fa'aujasa minhum khifah. Ternyata Nabi Ibrahim tambah takut. Hening saat itu. Apa kata tamu-tamu tadi? Mereka adalah Mikail, Israfil dan Israil. Kami datang hanya ingin mengabarkan kabar gembira. Apa? Akan datang anak yang alim dari rahimmu. Apa yang terjadi? Sarah yang ada di dalam rumah fasaqat wajhaha wa qalat azuzun aqim. Memekik pipinya, histeris, alidu wa ana azuz. Bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan saya sudah menopause, saya sudah tua renta. Qalu kadaliki. Apa jawaban malaikat Ibrahim dan Sarah? Qalu kadaliki qala rabbuki. Ketika Tuhan sudah berkata, ya sudah, ini sudah ketetapan Tuhan. Qalu kadaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji rihlah menuju Allah, kurban pun memang semata-mata benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah diberikan ruang-ruang rezeki dan finansial, maka para ulama sepakat walaupun hukumnya sunnah muakkadah itu dihukumi agar kita yang punya berkelapaan untuk selalu menguatkan ruh kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa berkurban di rumah-rumah Allah ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah berikan kekuatan amal saleh, menjaga ruh iman kita, fisik kita, harta kita hanya untuk semata Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. اللهم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعم ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ونتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حجاج الإندونيسيين حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور. اللهم ارزقنا بزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحج والعمرة وزيارة المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا العودة بزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحج والعمرة وزيارة المسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمجاهدين والمجاهدات في فلسطين. اللهم انصرهم في رافة وفي غزة وفي كل أرض على الفلسطينيين يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وهجنا وعمرتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا يا الله إنك سميع الدعاء وإنك مجيب الدعوات يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.